Panji. Saya akan memaparkan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Model Project Based Learning dalam meningkatkan kemampuan kerjasama siswa di TK Aceh Bandar School. Identifikasi masalah anak di TK Aceh Bandar School masih individual, belum bisa berkolaborasi dengan baik. 2. Anak di TK Aceh Bandar School belum bisa berbagi dalam hal makanan ataupun minuman. 3. Anak di TK Aceh Bandar School belum bisa bekerja sama. 4. Anak di TK Aceh Bandar School masih suka memilih-milih kawan. 5. Belum adanya kesadaran diri dalam anak untuk mengajak temannya bermain. 6. Kurangnya cara guru dalam mengatasi masalah kerjasama anak. Rumusan masalah, apakah model project based learning dapat meningkatkan kemampuan kerjasama siswa di TK Aceh Bandar School? Nama Rizka Anoretulia, jadi memaparkan itu proposal saya pengaruh pembelajaran berbasis proyek terhadap sikap toleransi anak usia dini di TK Aceh Bandar School. Ada beberapa model pembelajaran yang digunakan di dalam pembelajaran anak usia dini, salah satunya adalah pembelajaran berbasis proyek. Sebagaimana hasil penelitian pernah dilakukan oleh tim kami yang menemukan bahwa pembelajaran berbasis proyek dapat dilaksanakan pada anak usia dini. Apa masalah di sekolah tersebut sehingga judul ini menarik diteliti? Rumusan masalahnya adalah bagaimana sikap toleransi anak usia dini terhadap adanya pembelajaran basis proyek ini. Yang kedua, apakah metode proyek dapat meningkatkan sikap toleransi terhadap anak usia dini di TK Aceh Bandar School? Yang ketiga, apa yang menjadi landasan utama diperlukan ada pembelajaran berbasis proyek? Apa itu pembelajaran berbasis proyek? Anak kan umumnya dia kalau kawan nggak misalnya dia belum kenal sebelumnya, dia sering mengejek-ejek kawannya. Jadi dengan itu kita bisa menanam sikap, kita bisa mengajarkan pada anak-anak jangan begitu, jangan mengejek-ejek kawannya. Mempelajari dan menerapkan tentang prinsip-prinsip yang abstrak. Dia belum bisa membedakan mana yang benar dan salah. Salah satu pembelajaran untuk membantu perkembangan nilai agama anak adalah dengan melatih anak untuk menghafal hadis. Sebelumnya saya akan menjelaskan hadis itu apa. Hadis merupakan perkataan, perbuatan, ketetapan dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pembelajaran hadis merupakan upaya untuk mengubah perilaku manusia atau moral seseorang dari sebuah pengalaman melalui segala perkataan, perbuatan dan ketetapan dalam persetujuan dari Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan dari observasi saya yang saya lakukan pada tanggal 24 Agustus sampai 16 November, saya mengangkat tentang untuk mengembangkan kemampuan nilai agama moral anak. Rumusan masalah saya yaitu yang pertama, bagaimana meningkatkan kemampuan nilai agama moral anak usia 5-6 tahun melalui penghafalan hadis di Rodatul Afal Al-Sunnah. Kemudian, apakah penghafalan hadis dapat meningkatkan kemampuan nilai agama moral anak usia 5-6 tahun di Rodatul Afal Al-Sunnah? Tujuan dari penelitian saya ialah untuk mengetahui peningkatan kemampuan nilai agama moral anak usia 5-6 tahun melalui penghafalan hadis di RA Al-Sunnah. Dan untuk mengetahui penghafalan hadis dapat meningkatkan kemampuan nilai agama moral anak usia 5-6 tahun di RA Al-Sunnah. Manfaat teoritisnya ialah penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang positif dan positif bagi dunia pendidikan, khususnya dalam pembelajaran melalui penghafalan hadis pada usia dini. Kemudian manfaat praktisnya bagi anak usia dini, anak usia bisa dapat meneladani dalam kehidupan mereka dalam sehari-hari dan bisa menghafal hadis tersebut. Untuk bagi pendidik ialah dapat mengimplementasikan metode penghafalan hadis dalam kehidupan sehari-hari, mempermudah pendidik dalam menyampaikan hadis kepada anak didik. Bagi peneliti, menambah ilmu serta wawasan bagi pembaca pada umumnya, dan juga bagi penulis sebagai referensi untuk penelitian di masa yang akan datang.